Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan administrasi server, yaitu tentang materi tentang tips keamanan browser. Nah, bagi kalangan penyerang, ya, orang dengan tangan jahil, itu adalah menjadi hal yang populer, jadi tren, itu memanfaatkan browser yang tidak aman sebagai pintu masuk. Jadi kalau connect dengan internet itu agak susah menentukan targetnya, karena biasanya harus dalam satu jaringan yang sama, harus berada di wifi yang sama, seperti itu. Nah, jika menggunakan browser itu serangannya bisa lebih luas, lebih acak kayak gitu, karena faktor lain juga, banyak orang yang mengabaikan browser. Jadi asal sudah bisa internetan ya oke, biarin aja kayak gitu. Jadi banyak celah di browser yang orang-orang selama ini tidak begitu tidak begitu peduli kayak gitu ya. Jadi browser yang tidak aman ya. Jadi browser yang tidak aman dapat digunakan sebagai media instalasi spyware. Jadi spyware ini adalah program yang memata-matai kegiatan kita, aktivitas kita ketika menggunakan internet, menggunakan browser itu sendiri. Yang pertama sudah jelas, browsernya diupdate ya. Kalau ada fitur automatic update, jadi ketika ada update dari developernya, Chrome dari Google, Mozilla Firefox dari Mozilla, seperti itu, browser itu akan langsung mendownload update-nya. Jadi kita nggak cek secara manual, asal komputer kita connect dengan internet. Nah, jadi update browser itu biasanya memberikan tambalan celah keamanan. Jadi meningkatkan celah keamanannya sendiri, seperti itu. Ya, browsernya diupdate. Jadi banyak orang yang nggak ngupdate browsernya. Nah, itu sudah menjadi celah bagi orang lain yang jahil untuk meletakkan spyware. Blok pop-up dan plugins. Jadi kadang kita download, atau utamanya sih download gitu ya. Jadi ketika download itu ada iklannya dari situsnya, itu di blok saja. Kadang di pojok kiri atas itu ada ingin tampilkan notifikasi, itu blok aja ya. Dapat juga menggunakan program pihak ketiga seperti adblock segala macam, cuma hati-hati juga dalam memilihnya. Jadi ketika kita sudah menginstal program untuk memblok iklan itu sendiri, ya sebenarnya kita sudah menempelkan sebuah perangkat lunak baru ke browser kita, dimana siapa tahu juga developer atau pengembang adblock itu sendiri yang memata-matai kita, kan bisa saja seperti itu. Nah, selain pop-ups, jadi jendela browser yang tiba-tiba muncul itu namanya pop-ups, ada juga plugins. Jadi plugin seperti Java, seperti itu, Flash Player, seperti itu, dapat menyebabkan program tertentu berjalan tanpa kita sadari. Ya, kalau kita nak install Flash Player di browser, itu kadang videonya nak mau jalan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ada plugin-plugin yang dibutuhkan oleh browser untuk untuk membuat program tertentu, aplikasi tertentu, layanan tertentu itu jalan pada browser. Nah, lebih baik ini di disable saja kalau bicara keamanannya gitu ya. Jangan gunakan browser untuk nyimpan password. Biasanya kita menggunakan fitur ini, jadi kalau kita mau login di Facebook, itu passwordnya di autofill oleh browser, jadi kita nggak perlu ketik email aja, lalu passwordnya udah diisi oleh browsernya ya. Jadi jangan gunakan fitur ini. Jadi fitur ini memang sangat membantu kita saat login ya, benar sekali, kita sangat dibantu, dimudahkan. Nah, seandainya
Saat browser kita mampu dijebol oleh penyerang, maka password yang tersimpan akan jadi sasaran untuk dicuri. Jadi browser kita dijebol karena kita salah klik dan segala macam, ya sudah, password kita bisa dicuri. Nah, ini tadi pertanyaannya Dede. Cookies itu apa, Pak? Gitu. Cookies itu adalah file berukuran kecil yang sebuah situs letakkan pada komputer kita untuk mencatat konfigurasi, akun login, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengalaman yang lebih baik saat mengakses situs tersebut. Jadi cookies di versi yang punya file gitu ya. Jadi cookies itu dapat digunakan untuk memantau penggunaan internet. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita accept cookiesnya nak kita bersihkan, itu sebenarnya kita bisa saja dipantau penggunaan internetnya. Jadi ini mengarah ke privasi. Ya, kita menggunakan internet itu kan privasi, mau buka apa itu kan hak kita kayak gitu. Nah, kalau kita dipantau itu sudah melanggar privasi namanya. Nah, secara umum ya, ini hal umum ya. Memblokir atau menonaktifkan cookies demi keamanan privasi adalah hal yang baik. Cookies itu file berukuran kecil, ini definisinya. Ya, contoh kita buka yang netral aja dah, Bukalapak. Jangan buka Tokopedia terus, kasihan ya. Nah, sekarang saya buka Bukalapak. Nah, tidak ada login. Saya tidak pernah nyimpan login. Nah, ini kan yang keluar masih macam-macam. Maksudnya defaultnya Bukalapak. Bukalapak tidak tahu saya ini suka belanja apa, sehingga dia menampilkan sesuatu yang random. Dia tampilkan hard disk, dia tampilkan ini speaker, lalu ada ini apa ini, botol minum gitu ya, lalu ada makeup, nah lalu ada flash disk, center, kabel, segala macam dia keluarkan, kasur, baju, sepatu. Jadi masih acak sekali. Ya, Tokopedia ya kan ngawur. Jadi si Bukalapak ini nggak tahu kalau saya ini laki-laki atau perempuan. Nggak tahu dia. Si siapa nih yang buka itu, kasih jalur semuanya gitu ya. Nah, ketika kita login lalu mengakses cookies segala macam kayak gitu ya. Biasanya cookies itu tidak ada konfirmasinya. Biasanya di browser itu menyimpan aja cookiesnya. Lalu misalnya sekarang saya klik flash disk, misalnya saya sudah login mau beli flash disk. Nah, ketika saya beli flash disk, besok saya buka Bukalapak, pasti iklan yang muncul lebih dominan adalah flash disk. Sebelahnya ya hard disk, ya sebelahnya ya perangkat komputer, bisa saja mouse, sebelahnya lagi keyboard, sebelahnya intinya komputer. Porsi-porsi dari benda umum ini menjadi berkurang. Ya, dari mana dia tahu? Dari flash disk yang saya klik pertama kali. Jadi itu disimpan di file yang namanya cookies. Kalau saya clear cookiesnya, saya clear, history clear, lalu password tidak diingat, segala macam, akun saya logout. Ketika saya buka ini Bukalapak lagi, tampilannya akan lagi normal seperti ini. Jadi tidak mengacu atau tidak berat sebelah kayak gitu. Nah, ini kan masih random nih. Jadi segala dagangan dikeluarin nih sama Bukalapak karena dia nggak tahu saya ini mau beli apa. Ya, semua dikeluarin tuh. Ada helm yang mau cowok cewek, makeup ada, sepatu cowok cewek ada, kayak gitu. Jadi itu namanya cookies. Nah, cookies ini memantau penggunaan internet kita. Oh, jadi bapak ini beli flash disk, besok tampilin ikan flash disk lagi.
Bapak ini di hari pertama beli flash disk, besoknya dia beli hard disk. Oh, Bapak ini punya masalah dalam hal storage atau penyimpanan. Sudah, besoknya kasih dia benda penyimpanan juga. Kayak gitu. Nah, selalu cek akses lain. Ini ngeri. Ini yang ngeri. Jadi beberapa situs dapat menggunakan kamera, mikrofon, tracking location, dan sebagainya pada browser. Google Meet yang sekarang saya pakai ini merekam mikrofon saya, ini dapat akses ke web webcam, cuma saya nonaktifkan seperti itu. Lalu kadang ada yang juga tracking location, ya bego-begoan aja Google Maps. Nah, Google Maps ini kalau laptopnya punya GPS ya, atau yang di HP ya, kalau yang di laptop kan ya GPS-nya jarang. Yang di HP itu biasanya si situs atau aplikasi si Maps ini punya hak atau punya kemampuan untuk mengakses mikrofon, mengakses. Kadang kan kita tinggal ngomong aja, misalnya pergi kemana gitu kan, tinggal ngomong aja. Atau akses kamera juga bisa si Maps ini. Lalu akses ke GPS apalagi. Nah, jadi selain Maps itu banyak situs-situs yang juga bisa melakukan hal yang sama. Google Meet punya 2, jadi punya mikrofon dan punya webcam. Maps punya 3, segala macam. Selesai menggunakan situs-situs ini, kalau ada pilihan disable. Kalau ada pilihan remove atau hapus aksesnya menggunakan ini, dihapus saja, kayak gitu. Ya, jadi kadang penyerang itu memanfaatkan celah. Jadi misalnya ada yang menyerang Google Meet, ini dia bisa nonton saya dari rumahnya. Seperti itu. Ya, ngeri nih. Nah, ini kalau browser tipsnya nggak banyak. Kira-kira umumnya ada 5 ini. Kenapa nggak banyak? Karena masing-masing browser punya kemudian memiliki pengaturannya sendiri. Jadi Mozilla ini namanya icon hamburger. Mozilla di icon hamburger ini punya pengaturan yang berbeda. Chrome di icon hamburgernya, Chrome di icon tidak hamburger ya, titik-titik. Punya pengaturannya itu hal umumnya sama, 5 tadi. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang spesifik. Ya. Langkah baiknya kita selalu cek pengaturan tersebut. Jadi kadang dia upgrade punya settingan baru, dia punya konfigurasi baru seperti itu. Jadi kita cek mendalam lebih di pengaturannya kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini yang nonton cuma 1 orang ini. Kayaknya tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya stop dulu videonya.